Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok ekonomi. Di sini akan mempresentasikan mengenai proposal kami. Sebelum itu, perkenalkan dulu kami dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Cahayasri Nayani Kusuma Widya Putri, nomor absen 13 dari kelas 10-12. Perkenalkan, nama saya Niputu Devi Ayosista, absen 14 dari kelas 10-12. Perkenalkan, nama saya Niputu Kenang Agastia Pranini Utama, nomor absen 15 dari kelas 10-12. Perkenalkan, saya Niputu Karismayanti, absen 16 dari kelas 10-12. Perkenalkan, nama saya Niputu Lina Maharani, absen 17 dari kelas 10-12. Perkenalkan, nama saya Niwayan Dewi Andayani, nomor absen 19 dari kelas 10-12. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal kami. Baik, saya izin share screen. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal kami yang berjudul Mengembangkan Usaha Makanan dan Minuman Kekinian di SMA Negeri 4 Denpasar. Sebelum itu, mari kita panganjali umat. Panganjali. Om Swastiastu. Oke, teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu dong dan tidak asing mengenai makanan dan minuman kekinian. Tentu saja dong, pasti itu sudah ada dan lumrah ada di sekitar kita. Karena hal tersebut, kami tertarik untuk menjadikan hal tersebut akan dikembangkan di SMAN Negeri 4 Denpasar. Mari kita lihat latar belakang. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, banyak makanan dan minuman kekinian yang menjamur di Indonesia. Mulai dari makanan tradisional yang diubah dengan gaya yang lebih kekinian, hingga makanan luar yang diadaptasi menjadi makanan lokal yang kekinian. Berdasarkan hasil survei yang diadakan oleh salah satu guru ekonomi SMA 4 Denpasar, yaitu Bapak Idewo Made Bagus Kesumajaya, menyatakan bahwa 67% yang terdiri atas 251 360 siswa memilih ST dan juga 52,8% yang terdiri atas 190 dari 360 siswa memilih es jeruk. Berdasarkan hasil survei tersebut, ST menempati peringkat pertama, sedangkan es jeruk menempati peringkat ketiga setelah air putih sebagai minuman yang disenangi. Selanjutnya, ada sekitar 78,1% yang terdiri atas 281 dari 360 siswa memilih kentang goreng dan 27,8% yang terdiri atas 100 dari 360 siswa memilih nugget pisang sebagai makanan yang disenangi. Kentang goreng menempati peringkat pertama, sedangkan nugget pisang menempati peringkat ke-8 sebagai makanan yang disenangi. Melihat potensi tersebut, kami tertarik untuk mengembangkan olahan kentang goreng dan nugget pisang, lalu olahan es teh dan juga es jeruk sebagai makanan yang kekinian yang akan kami adaptasi dan kembangkan di SMA 4 Denpasar. Adapun detail proposal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah. Dalam penulisan proposal ini, penulis berusaha untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, usaha makanan dan minuman apakah yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah yang pertama, mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar.
Yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Lalu ada manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan proposal ini adalah yang pertama, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah UMKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang terakhir, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dari integrasi ilmu-ilmu yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Lalu sampai ke definisi kata kunci. Yang pertama, tentu saja ada usaha. Usaha yang dimaksudkan di sini adalah usaha mikro kecil, UMKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan dan minuman ringan dengan sistem pre-order. Yang kedua, ada es teh. Es teh yang dimaksudkan di sini adalah lemon tea selasih. Menurut Pangesti 2020, lemon tea selasih adalah salah satu varian es teh yang dikombinasikan dengan biji selasih. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha mengembangkan proposal usaha minuman ringan yang bernama lemon tea. Lalu yang ketiga ada kentang goreng. Kentang goreng yang dimaksudkan di sini adalah potato cheese ball. Menurut Prabandari 2021, potato cheese ball adalah salah satu varian kentang goreng yang dikombinasikan dengan keju dan seledri, lalu dibentuk bulat seperti bola. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha mengembangkan proposal usaha makanan ringan yang bernama pochibol. Yang keempat ada es jeruk. Es jeruk yang dimaksudkan di sini adalah es jeruk Yakult. Menurut Pangesti 2020, es jeruk Yakult adalah salah satu varian es jeruk yang dikombinasikan dengan Yakult. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha mengembangkan proposal usaha minuman ringan yang bernama Nutrico. Yang kelima, ada pisang nugget. Pisang nugget yang dimaksudkan di sini adalah pisang nugget coklat, matcha, keju. Menurut Lolita 2019, nugget pisang coklat adalah salah satu varian pisang nugget yang dikombinasikan dengan coklat, matcha, dan keju. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha mengembangkan proposal usaha makanan ringan yang bernama Banget. Selanjutnya untuk kajian pustaka akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk kajian pustaka akan saya bacakan. Yang pertama, itu ada es teh dan inovasinya. Es teh merupakan salah satu minuman yang paling lumrah dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, penulis berusaha merinci minuman ringan es teh ini beserta dengan inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha minuman ringan. Menurut Pangesti 2020, terdapat 10 kreasi minuman es teh segar dan mudah dibuat untuk buka puasa. Adapun 10 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, ada es teh madu leci. Yang kedua, es teh cincau. Yang ketiga, es teh susu jelly. Yang keempat, es teh Milo. Dan yang kelima, es teh slasih. Dan lain-lain. Lalu, di samping itu ada Wahyu 2020 merinci 9 kreasi es teh untuk pelepas dahaga. Sebagai berikut, ada es teh leci, es teh serai, es teh susu tarik, es teh jahe,
dan es teh lemon. Lalu di samping itu ada Iqbal 2018 menjabarkan 5 resep teh kekinian di Indonesia. Yang pertama ada bubble tea, lalu green tea, yang kedua ada green tea latte, lalu taro milk tea, Thai tea, dan juga teh madu. Dari uraian di atas, terdapat 24 inovasi es teh yang bisa dikembangkan. Es teh bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam, seperti biji selasih, irisan lemon, susu, cincau, Milo, mint, leci, madu, dan juga bubble atau jelly. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik dalam mengembangkan usaha minuman lemon tea selasih, karena cara pembuatan yang sederhana dan juga mudah. Juga, penulis ingin mengembangkan minuman ini menjadi minuman yang kekinian dengan nama yang unik. Lalu adapun cara pembuatan lemon tea dirinci sebagai berikut. Lalu yang kedua ada kentang goreng dan inovasinya. Kentang goreng merupakan salah satu makanan pokok yang paling lumrah dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, penulis berusaha merinci makanan ringan kentang goreng ini beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia makanan ringan. Menurut Prabandari 2021, terdapat 9 kreasi kentang goreng renyah aneka rasa cocok untuk cemilan sore hari. Adapun 9 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut, yaitu ada kentang goreng balado, stik kentang keju, hot potato wedges, kentang goreng hash brown, sambal goreng bola kentang, dan lain-lain. Lalu di samping itu ada Lolita 2019 merinci 20 kreasi camilan kentang kekinian, enak dan praktis sebagai berikut: kentang keju, potato wedges, kentang isi ayam jamur, sotang gurita, bola-bola kentang sosis, dan lain-lain. Lalu ada juga NG 2019 merinci 10 kreasi olahan kentang goreng paling unik di dunia sebagai berikut. Yang pertama, fish and chip dari Inggris, Belgian frites dari Belgia, Moles frites dari Prancis, patace orlog dari Belanda, salchipapas dari Peru, dan lain-lain. Dari uraian di atas, terdapat 39 inovasi kentang goreng yang bisa dikembangkan. Kentang goreng bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti keju, sosis, jamur, telur, dan juga coklat. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik dalam mengembangkan usaha makanan potato cheese ball. Karena para remaja sekarang lebih tertarik pada rasa makanan yang gurih, manis, dan asin. Maka dari itu, penulis memilih produk ini untuk dikembangkan. Lalu adapun cara pembuatan potato cheese ball dirinci sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada es jeruk dan inovasinya akan dibacakan oleh teman saya. Es jeruk dan inovasinya. Es jeruk merupakan salah satu minuman yang paling lumrah dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, penulis berusaha merinci minumannya ringan. Es jeruk ini beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha minuman ringan. Menurut Pengesti 2020, terdapat 9 kreasi es jeruk untuk buka puasa mudah, praktis, dan segar. Adapun 9 kreasi tersebut terdapat dirinci sebagai berikut. 1. Ada es jeruk kunci, 2. Es jeruk Yakult, 3. Es jeruk kelapa muda KW, 4. Es jeruk spesial, 5. Es jeruk kunci kolang-kaling, dan masih banyak lagi. Menurut Yuda 2020, terdapat 6 kreasi minuman olahan jeruk yang menyegarkan. Adapun 6 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1. Punch jeruk nanas, 2. Orange mint squash, 3. Es jeruk selasih, 4. Es jeruk kelapa muda, 5. Es jeruk kunci, 6. Es jeruk susu. Menurut Gradianto 2021, terdapat 7 resep minuman berbahan jeruk segar melepas dahaga. Adapun 7 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1. Es susu jeruk, 2. Es jeruk cendol cincau, 3. Orange squash, 4. Es jeruk timun, 5. Es jeruk markisa, 6. Es jeruk kopior, 7. Es jeruk serai madu.
Dari uraian di atas terdapat 22 inovasi es jeruk yang bisa dikembangkan. Es jeruk bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti cincau, timun, markisa, selasih, dan yakult. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik dalam mengembangkan usaha makanan es jeruk Yakult. Karena es jeruk Yakult merupakan perisai jeruk dicampur dengan Yakult sehingga menciptakan rasa yang segar, yang sangat nikmat ketika dinikmati di siang hari yang terik. Minuman yang masih tergolong minuman jarang ditemui di jalan, kemungkinan ada tetapi masih sedikit. Melihat peluang usaha tersebut, penulis mengambil produk ini untuk dikembangkan. Adapun cara pembuatan es jeruk Yakult bisa dirinci sebagai berikut. Yang D ada pisang nugget dan inovasinya. Pisang nugget merupakan salah satu makanan yang lumrah yang juga tak jarang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, penulis berusaha merinci makanan ringan pisang nugget beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha makanan ringan. Menurut Lolita 2019, terdapat 15 resep nugget pisang kekinian, enak, sederhana. Adapun 15 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1 nugget pisang, 2 nugget pisang super simple, 5 nugget pisang kepok, dan masih banyak lagi. Menurut Fiona, 2021 terdapat 5 varian resep mudah membuat pisang nugget yang lagi hits. Adapun 5 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1 pisang nugget sederhana, 2 pisang nugget topping glaze, 3 pisang nugget oatmeal, 4 pisang nugget kriuk tanpa telur, 5 pisang nugget pom-pom. Menurut Ladunia 2022, terdapat 13 cara membuat pisang nugget coklat mudah. Adapun 13 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1 pisang nugget susu coklat, 2 pisang nugget coklat almond, 3 pisang nugget coklat Oreo, 4 pisang nugget hot coklat, 5 pisang nugget coklat aneka topping, dan masih banyak lagi. Dari uraian di atas, terdapat 33 inovasi pisang nugget yang bisa dikembangkan. Pisang nugget bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti coklat, keju, matcha, almond, dan Oreo. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik dalam mengembangkan usaha makanan pisang nugget coklat karena berdasarkan list tersebut, olahan nugget pisang memiliki banyak varian, sehingga hal tersebut membuat penulis yakin bahwa produk tersebut akan digemari oleh masyarakat, khususnya anak remaja. Adapun cara pembuatan banana nugget bisa dirinci sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ini menggunakan metode penelitian tindakan atau action dengan rincian skema perencanaan atau planning, tindakan atau action, pengamatan, observation, reflection, atau adapun rincian skema bisa dilihat sebagai berikut. A. Perencanaan planning. Adapun perencanaan planning yang akan dilakukan adalah penulis akan mengembangkan minuman lemon tea, es jeruk Yakult, dan makanan potato cheese ball. Banana nugget bisa dilihat pada halaman 2-9. Untuk harga Monty dan Nutrikul akan dijual sebesar 5.000 per porsi. Pochi ball dan Bangets akan dijual sebesar 7.000 per porsi. Dan untuk satu paketnya, Monty plus Bangets akan dijual dengan harga 10.000 sehingga bisa menghemat harga 2.000 dari harga ecerannya. Sedangkan untuk paket Nutrikul plus Pochibol akan dijual dengan harga 10.000 sehingga bisa menghemat harga 2.000 dari harga ecerannya. Untuk penjelasan tentang fixed cost atau VC, variable cost atau VC biaya produksi bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. 1. Fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contohnya biaya tetap termasuk pembayaran
sewa gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Fixed cost, RP 0. Variable cost, biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi. Yang dikeluarkan biaya variabel bisa naik atau turun, tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya biaya emisi. Untuk total harga bahan baku satu periode produksi dari pembeli Oke, dari habis teman saya Linda tadi, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Total harga bahan baku satu periode produksi dari pembelian borongan di grosir, yaitu Rp91.000. Biaya bahan baku, yaitu yang pertama, teh kapoci lemon isi 25, harga bahan baku yaitu Rp7.000. Porsi 100, total Rp70. Yang kedua, gula sekilo atau 1 kilogram, yaitu gula 1 kilo yaitu Rp24.000, porsi 100, Rp240. Yang ketiga, nutrisari 1 renteng isi 10, yaitu Rp22.000, 100, dan Rp220. Yang keempat, air galon. Rp12.000, porsi 100, Rp 120. Yakult isi 5, Rp 14.000, porsi 100, Rp 140. Es batu, Rp12.000, porsi 100, Rp120. Gelas cup ukuran OZ16 isi 50 cup, yaitu Rp30.000, porsi 100, Rp30. Terus tuh biji selasi 100 gram, Rp6.000, porsi 100, Rp60. Dan Indomil isi 6, yaitu Rp14.000, porsi 100, Rp140. Dan biaya bahan baku per 1 unit produksi yaitu sebesar Rp1.410. Biaya overhead, teman. Pembiayaannya yang pertama, biaya bahan baku per unit Rp1.410. Biaya overhead per unit sebesar Rp0. Harga produksi tambah overhead sebesar Rp1.410. Keuntungan yang diinginkan yaitu 255% atau
Rp3.566. Harga pokok produksi jadinya Rp5.006. Biaya bahan baku satu periode produksi makanan. Yang pertama, kentang 1 kg, porsi 100, total Rp100. Yang kedua, tepung maizena 200 gram, Rp8.000, porsi 100, Rp80. Yang ketiga, tepung terigu 1 kg, Rp12.000, porsi 100, total Rp120. Yang keempat, telur, yaitu Rp9.000, porsi 100, total Rp90. Total harga bahan baku satu periode produksi dari pembelian borongan di grosir yaitu Rp160.650. Biaya bahan baku per satu unit produksi, atau bisa dari total keseluruhannya, biaya bahan baku per satu unit produksi yaitu Rp1.607. Asuransi, harga biayanya Rp150.000, jumlah 0, totalnya 0. Yang kedua, BPJS Kesehatan kelas 3, yaitu Rp35.000, jumlah 0, totalnya Rp0. Yang ketiga, BPJS Ketenagakerjaan, 2% tambah 3,7%, Rp0, jumlah 5,70%, dan Rp0. Biaya overhead per unit yaitu Rp0. Biaya overhead per unit jadinya totalnya Rp0. Harga pokok produksi HPP yaitu Rp7.004. Yang ketiga, tabel kalkulasi biaya produksi. Adapun tabel kalkulasi biaya produksi bisa dilihat di bawah ini. Dan selanjutnya tabel makanan bisa dilihat langsung. Yang keempat, tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Adapun tabel kalkulasi gross profit dan net profit bisa dilihat di bawah ini. Minumannya dari tabel ini kita selanjutnya tabel makanan. Ini kita bisa lihat dari jumlah total keseluruhan. Yang B, pengamatan observation. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12. Diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, 12 meningkatkan dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kelas-kelas. Yang C, reflection. Atau bisa reflection, hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Ini adalah salah satu daftar pustakanya, yaitu kita bisa berikut ada lampiran dokumentasi. Ini salah satu adalah review dari banyaknya peminatan dari makanan dan minuman yang akan kita review hingga bisa menghasilkan salah satu hasilnya dan bisa kita pertimbangkan untuk menjual. Berapakah jumlah uang yang Anda bawa setiap harinya? Ini adalah salah satu tabel beberapa siswa uang
uang sakunya. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, itu dia tadi presentasi kami dan teman-teman. Maaf banget kalau ada kesalahan dari presentasi kami atau ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati teman-teman. Kami minta maaf. Dan sebelum itu, saya di sini memiliki pantun untuk teman-teman semua, yaitu pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah presentasi ini, semoga bisa bermanfaat. Sekian presentasi kami. Di awal kami sudah panganjali umat dan di akhir kami akan tutup dengan Pramasanti. Pramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Dadah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.